Yo, balik lagi sama gue Richard Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin, teman-teman ya. Dan hari ini juga dimulai ya untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. So, kemarin juga sudah saya update untuk terupdate-nya juga mengenai CHZ dan Algo. Ya, kenapa saya bilang jangan FOMO dulu, perhatikan resistennya, dan ada beberapa bearish pattern yang terbentuk ya di antara CHZ dan Algo ini. Jadi kemarin yang nanyain apakah bisa cicil jual apa dan lain sebagainya, kemarin sudah saya sampaikan di dalam videonya ya, untuk pertimbangkan cicil jual dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan nggak benar-benar ditonton ya ketahuan gitu ya, cuman mau numpang nanya aja. Sebenarnya saya bikin video ini untuk menjadi masukan atau memberikan istilahnya secara teknikal pandangan dari saya mengenai si CHZ dan Algo gitu ya. Jadi kalian bisa tahu, oh ini resisten kuat, sebelumnya kena reject kuat, wah ini kayaknya bahaya deh, belum tentu lewat, ya udah deh saya mau cicil jual di kisaran area segini gitu loh, maksud saya pribadi gitu. Jadi kalau misalkan cuman mau dalam tanda kutip gampangnya aja ya makin lama nggak akan ngerti gitu yang ditradingkan apa dan kenapa dijual di kisaran situ atau melakukan cicil jual ya, takutnya kenapa dan sebagainya gitu. Jadi trade-nya itu cuman ikut-ikutan aja, ini mumpung Piala Dunia beli Algo CHZ, ya udah gue beli deh, dibeli kok turun ya, kok naik ya, kira-kira jual di kisaran berapa. Nah di situ gunanya untuk technical analisa, kira-kira di area berapa range-nya bisa melakukan aksi cicil jual gitu ya. Jadi balik lagi, kita mentradingkan suatu koin juga nggak mungkin dalam kata lain itu buta map atau nggak tahu apa-apa sama sekali gitu. Ya udah orang bilang apa ya kita ikut, kalau misalkan kenapa-napa mau nanya siapa juga bingung lagi gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu, kemarin juga sudah saya sampaikan ya. Balik lagi, kita masih di dalam market yang bearish ya. Kenaikan di antara dua koin ini Algo dan CHZ itu sangat-sangat lumayan. Memang saya juga bilang jangan terlalu berharap dia bisa ngepump kenceng ya, bukan berarti Piala Dunia itu nggak ngaruh. Dari kemarin itu sudah mulai terasa kenaikannya pun lumayan. Tapi kita juga nggak boleh melupakan sentimen negatif yang ada di dalam market kripto sendiri itu masih kenceng. Jadi at least dia naik berapa persen pun itu sudah sangat-sangat lumayan ya, mengingat market kripto sendiri ini lagi tidak baik-baik saja. Itu yang perlu di note ya buat kita semua. And then kita kalau berbicara sedikit mengenai Piala Dunia, kan kemarin ada yang bilang coba ngobrolin santai dulu dong ya mengenai Piala Dunia Qatar 2022 ini. Sebenarnya saya kemarin itu ada research juga ya, mungkin ada beberapa fakta menarik dan juga bahkan agak ngeri gitu ya di balik Piala Dunia 2022 ini gitu ya. Seperti di dalam pembangunannya dan lain sebagainya, itu mungkin bisa masuk video berbeda ya, kita ngebahas sisi lain atau sisi gelap dari Piala Dunia 2022 di Qatar gitu. Cuman saya nggak tahu apakah teman-teman mau nonton video kalau kayak gitu saya bahas gitu ya, nggak ngebahas Bitcoinnya tapi ngebahas sisi ya bisa dibilang sisi buruk atau sisi gelapnya di balik Piala Dunia 2022 di Qatar. Kalau misalkan kalian mungkin mau tahu, bisa tulis di kolom komentar bawah video ini. Dan kalau kita lihat untuk fase grupnya ini ada grup A, B sampai H ya. Di sini kalau misalkan saya pribadi itu tadi lihat juga kalau misalkan di Prancis ya, di Prancis itu Karim Benzema itu udah nggak ikut Piala Dunia. Kemudian Mane ya, Sadio Mane juga itu nggak ikut juga karena cedera. Dan mungkin ada beberapa pemain lain juga, saya belum baca-baca lagi. Cuman dua pemain itu, pemain bagus itu sayang banget nggak main di Piala Dunia karena injury teman-teman ya, karena cedera, sayang banget. Dan ya kalau ditanyain ke saya, kalau disuruh pilih 3 ya yang dijagoin itu mana aja, mungkin menurut saya itu yang pertama itu Brazil ya, kedua itu Portugal ya karena ada Ronaldo ya, dan ketiga itu mungkin Argentina. Jadi di antara 3 itu kalau saya pribadi Brazil, Portugal, Argentina ya. Prancis sebenarnya tadi saya pengen lumayan confident juga ya sama Prancis, cuman mengingat Karim Benzema-nya nggak main, wah ya udah deh yang lain aja gitu. Nah kalau misalkan menurut teman-teman yang istilahnya berpeluang memenangkan Piala Dunia, yang mana negara apa, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, mungkin pilih 2 atau 3 negara lah at least gitu teman-teman ya. Jadi buat seru-seruan aja. Kalau menurut saya itu tadi ya Brazil, kemudian Argentina ataupun Portugal, di mana Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo kalau tidak salah ini merupakan Piala Dunia mereka yang terakhir. Jadi ini semoga deh ya, semoga masuk final deh di antara Argentina atau Portugal gitu ya. Pengen ngeliat lah mereka masuk final untuk bermain terakhir kalinya di Piala Dunia ya. Faktanya tapi sangat-sangat lumayan sedih lah gitu ya. The end of era teman-teman. Aduh.
Oke, itu sedikit intermezzo. Kita pergi ke technical analisanya untuk si Bitcoin. So, kalau kita bahas Bitcoin masih sama aja seperti kemarin. Ini masih adanya kecenderungan untuk dia drop lagi sekali lagi testing ke dalam box biru ini di sekitar 15.500 sampai 16.100 dolar. Dan kita lihat juga volumenya pun ya masih belum adanya pergerakan yang signifikan karena weekend juga gitu kan, orang lebih santai, refreshing juga gitu, dan sentimen di market crypto juga lagi nggak baik-baik aja, jadi ya orang lihat market itu kurang bergairah lah ya, apalagi dilihat ketika udah ada drop naik pun ya nggak naik yang signifikan walaupun udah didukung dengan beberapa data rilis data ekonomik yang beberapa minggu lalu sudah dirilis gitu ya, adanya penurunan inflasi dan lain sebagainya. Jadi balik lagi ya, prepare untuk koreksi si Bitcoin. Biasanya hari Senin dan Selasa itu koreksi biasanya, belum pasti benar gitu ya. Jadi buat teman-teman lebih baik bersabar aja. Mungkin ada yang sudah beli dan lain sebagainya bisa melakukan aksi cicil jual. Balik lagi saya ingatkan, reminder ke teman-teman, jangan FOMO kalau ngelihat market ataupun koin itu sudah naik ngepam itu, jangan FOMO karena ingat teman-teman ya, kita lagi di masa bearish market. Jadi kalau misalkan kita nyangkut pun untuk kejemput itu sangat sulit gitu ya, malah bisa lebih dalam lagi turunnya gitu ya. Jadi untuk daily nggak banyak yang bisa diomongin. Kemudian untuk time frame 4 jamnya ya, ini kemarin pembahasan ya, ini adanya bearish pattern. Secara overall dia setelah turun signifikan, kemudian dia membuat range di dalam symmetrical triangle ini. Di bagian atas dan bawah itu terbentuk trendline, support and then resistance. Dan sekarang ini ya kita sudah lihat dia melewati dari triangle ini. Tapi so far dia cuman tersideways aja teman. Jadi kan orang istilahnya udah, wah ini bakalan breakout, wah ini bakalan breakdown dan lain sebagainya, wah ini gitu. Cuman market berkata lain ya, dia memang ini drop lagi kemudian dikasih naik lagi. Cuman yang perlu kita note adalah dia masih ke reject di bawah garis biru, yaitu EMA 34 ya, time frame 4 jam. Dan tadi kita bisa lihat juga bikin tail candle ke 16.558 dolar, dimana di kisaran situ juga beberapa kali kebentuk tail ya, nih di kisaran sini dia belum adanya turun lebih dalam. Jadi secara overall ya, dia cuma tersideways di kisaran sini. Range itu 16.550-an sampai 16.740 dolaran. Jadi secara overall dia cuma masih tersideways di kisaran sini aja gitu ya. Cuman kalau melihat seperti ini pergerakannya ya, kita belum adanya lihat dia tanda-tanda untuk mau reversal dan sebagainya. Yang perlu di-note adalah balik lagi, dia masih berada atau tertekan ke reject di bawah garis biru ini. Jadi so far bisa aja ya tekanan seller ini masuk kembali dan Bitcoin ini kembali testing di box merah yang kemarin juga sudah saya mention dan ingatkan dan infokan juga ke teman-teman di sekitar 16.370 sampai 16.460 dolar. Ini yang perlu di note dan diperhatikan. Apakah ketika dia retest di kisaran area situ mampu dipertahankan seperti pergerakan sebelumnya, dia mampu bertahan untuk maybe ya mantul lagi ngetes lagi EMA 34 nih garis warna biru atau di kisaran 16.700 dolar. Tapi kalau misalkan wah orang-orang takut, waduh ini udah terbreakdown hitungannya kan dari trendline support si triangle atau bearish pattern-nya, wah ini bakalan bisa drop lagi. Ya udah orang panik jual dan sebagainya, bisa aja harga terdrop lagi lebih signifikan, maybe ngejar ke kisar-kisaran 16.100-an atau lebih bawah lagi di swing low terakhirnya dia di sekitaran 15.500 15.600 dolar. Jadi itu yang perlu di note sama teman-teman sekalian dan diperhatikan gitu ya. And then ya ini untuk Bitcoin secara time 1 jam kemarin juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Ini kita bermain di antara box warna merah dan warna kuning. Ya secara overall ini adalah resistance, ini adalah support gitu kan. Kemarin ini potensi untuk double bottom. Cuman dia ke reject lagi ya di EMA 34 dan 55 dan di box kuning ini di kisaran 16.680 sampai 16.730 dolar. And then dia sempat nge-spike nih, akhirnya dia break spike ya ke box warna hijau. Itu di kisaran 16.798 sampai 16.800-an dolar. Dan di mana itu adalah area highs terakhirnya dia. Ketika dari area sini dia kena reject nih, drop ke box kuning, mantul ya, pullback terakhir, kemudian dia sideways. Nah di sini kita bisa lihat juga ini tekanan seller datang lagi terakhir signifikan dari kisaran situ. Ya kita bisa lihat juga secara candlenya pun ini cukup impulsif turunnya. Jadi bisa kita anggap pun kalau dia break pun dari box kuning ini menjadi next target resist. Dan ya dia bikin jarum aja kemudian kena reject lumayan strong untuk posisi sekarang ini. Jadi tentunya untuk secara jangka pendek yang perlu di note ya, dia udah break lagi di area
resisten ya. Di sini box kuning kan kalau udah di break biasa jadi support. Ini memang sempat bertahan, cuman dia kena barusan aja kena reject lagi. Jadi yang perlu di note untuk sekarang area supportnya kita bagi lagi ya untuk menjadi lebih sempit lagi klasifikasinya. Karena di sini udah makin sideway itu makin kecil range-nya lah ya. Ini di support 16.550-an sampai 16.600 dolar itu yang perlu dijaga ataupun diperhatikan. Next lagi di box merah di sekitar 16.400 sampai 16.480 dolar yang sebelumnya juga ini terbentuk yang namanya double bottom pada pergerakan sebelumnya di 16 dan 17 November 2022. Ya, jadi palingan ini dulu yang di note sama teman-teman sekalian ya, bisa aja dari area sini dia udah drop signifikan gini, naik mantul sedikit pun ya untuk lanjut turun. Jadi seperti dead cat bounce pattern lah. Ya, kurang lebih seperti itu yang perlu di note dan diperhatikan. Dan secara RSI time frame 1 jamnya pun sudah breakdown di bawah level 50. Jadi kecenderungannya kalau memang sudah di bawah level 50, kalau dia mengalami pemantulan atau penguatan pun biasanya cenderung terbatas ya dibandingkan kalau dia lagi berada di atas level 50 secara RSI-nya. Jadi ini skenario yang perlu diperhatikan dan dihati-hati ya untuk teman-teman sekalian. Itu aja update dari saya mengenai Bitcoin ya. Kemudian juga tadi ngebahas sedikit mengenai Algo dan CHZ. Kemarin juga sudah saya ingatkan lewat video ya untuk jangan FOMO, perhatikan beberapa target resistance, bisa melakukan cicil jual dan lain sebagainya gitu. Itu aja dan selamat berakhir pekan, selamat hari Minggu teman-teman, relax sedikit aja ya. Sampai jumpa untuk next video, salam profit.